Wahyu pasal yang kedua ayat 12-17 kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru saja kita baca adalah pasal-pasal pertama dari kitab Wahyu. Bagaimana pada waktu itu, di pasal-pasal awal, Yohanes mendapat penglihatan bagaimana Yesus menampakkan dirinya dengan segala kemuliaan. Dikatakan pastinya wajahnya seperti matahari yang terik, dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, kakinya seperti tembaga yang membara, dan macam-macam yang menggambarkan tentang pribadi Yesus. Dan dikatakan di sana dia ada 7 malaikat dengan 7 kaki dian, dan itu menggambarkan 7 jemaat. Dan salah satu yang tadi kita baca adalah satu jemaat, yaitu Pergamus. Pada video ini saya akan membahas mengenai jemaat Pergamus. Banyak orang yang menafsirkan bahwa ketujuh jemaat ini bicara soal 7 periode waktu pada zaman gereja, gitu ya. Mulai dari Efesus, kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir adalah Laodikia, gitu ya. Walaupun banyak orang menafsirkan, tadi saya sudah bilang, itu berbicara soal pada zaman gereja. Efesus berada pada tahun berapa sampai tahun berapa dan selanjutnya. Ya, di sini saya tidak akan membahas dalam perspektif itu, tapi kita akan melihat tentang arti rohani dari jemaat Tuhan, khususnya gereja yang di Pergamus. Oke, seperti yang tadi saya udah bilang bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes di Pulau Patmos ini berbicara kepada 7 jemaat yang berada di Asia Kecil, gitu ya. Dan posisinya mereka cukup berurutan. Jadi kalau Anda lihat peta, oke, di sini saya akan tampilkan sebuah peta tentang 7 jemaat itu, gitu ya. Kita akan lihat petanya sebentar. Oke, ini adalah Efesus yang berada di paling selatan sebelah barat. Jadi dia memang posisinya berurutan, saudaraku. Efesus, yang kedua Smyrna, Pergamus, kemudian dia berputar searah jarum jam, Tiatira, Sardis, kemudian Philadelphia, dan terakhir adalah Laodikia, gitu ya. Dan Efesus ini yang sering kita gambarkan seperti dikatakan gereja yang kehilangan kasih yang mula-mula, gitu ya, loveless church. Itu yang Efesus yang berada di paling selatan sisi sebelah barat, gitu ya. Kemudian di atas Efesus di sana ada kota lain, yaitu Smyrna, yang dalam firman Tuhan digambarkan bahwa ini gereja yang mengalami penganiayaan, gitu ya. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas lagi mengenai Smyrna. Nah, Pergamus ini di atasnya terletak sekitar 10 km di sebelah utara dari kota Smyrna, gitu ya. Dan di sini digambarkan sebagai gereja yang compromising, jadi gereja yang berkompromi dengan dunia. Nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai Pergamus ini, gitu ya. Terus berputar searah jarum jam. Di sini berikutnya adalah gereja Tiatira. Ini digambarkan seperti corrupt church. Di sini dalam firman Tuhan dikatakan banyak di antara mereka yang mengikut ajaran dari Isabel, gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah Sardis. Sardis ada di bawah sedikit dari Tiatira. Digambarkan seperti gereja yang mati, karena dalam firman Tuhan dikatakan kamu berkata bahwa kamu hidup padahal sebenarnya kamu mati. Itu adalah Sardis, gitu ya. Berikutnya yang keenam adalah Philadelphia. Ini yang paling banyak mengalami pujian karena dianggap gerejamu kamu kecil, kekuatanmu tidak seberapa, tetapi kamu setia, gitu ya. Dan itu bicara soal Philadelphia, ada di sebelah sini, gitu ya. Dan terakhir adalah Laodikia, yang dalam firman Tuhan dikatakan gereja yang suam-suam kuku, kamu tidak panas, tidak dingin. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kamu tidak panas atau tidak dingin, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku, gitu ya. Itulah 7 gereja yang dalam firman Tuhan digambarkan dalam pesan Tuhan di Wahyu pasal-pasal yang pertama, yaitu pasal 2, gitu ya. Nah, pada video ini saya ingin membahas mengenai
khusus yang Pergamus aja. Gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Sebentar saudaraku, saya tutup dulu gambarnya. Oke, tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan bahwa yang terjadi pada Pergamus itu yang pertama dari sana Allah menampilkan dirinya sebagai satu pribadi di mana dia memegang pedang tajam, ada pedang tajam bermata dua, gitu ya. Dia menampilkan diri seperti itu. Dan ciri pada jemaat yang Pergamus itu adalah mereka berdiam di tahta iblis, tetapi mereka tidak menyangkal imannya, gitu ya. Mereka tetap berpegang teguh pada nama Tuhan dikatakan dan tidak menyangkal iman mereka. Tapi ada dua keberatan yang utama yang terjadi pada jemaat di Pergamus ini, yaitu banyak di antara mereka yang menganut ajaran Bileam, yang kemudian memberi nasihat kepada Balak, gitu ya. Dan hal yang kedua yang menjadi keberatan Tuhan pada jemaat Tuhan di Pergamus ini adalah ada beberapa di antara mereka juga yang mengikuti ajaran Nikolaus, gitu ya. Jadi ini dua hal yang penting yang menjadi ciri dari gereja Tuhan jemaat di Pergamus. Mereka sebagian mengikut pada ajaran Bileam dan juga ada yang mengikut pada ajaran Nikolaus, gitu ya, dengan kondisi bahwa jemaat Tuhan ini berpegang pada imannya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan sekalipun mereka berada pada tahta iblis dikatakan, gitu ya. Dan sebagai konsekuensinya dikatakan Allah di sana berfirman supaya mereka bertobat, karena jika tidak bertobat maka Allah akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya, gitu ya. Dan sebagai reward yang Tuhan berikan pada mereka adalah kalau mereka tetap setia dan bertobat, maka akan diberikan pada mereka mana dari tempat yang tersembunyi, dan kemudian akan diberikan batu putih, di mana di setiap batu itu ada nama yang tertulis, yang tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali mereka yang memilikinya. Jelas, saudaraku? Itu kurang lebih overview mengenai gereja Pergamus ini, jemaat Tuhan di Pergamus ini. Oke, kita akan lihat lebih detail satu-satu, saudaraku, mengenai Pergamus ini. Yang pertama tentang latar belakangnya. Kita akan lihat latar belakang Pergamus ini. Pergamus tadi saya sudah kasih lihat gambarnya, itu kurang lebih ada di sebelah utara dari Smyrna, gitu. Dan di sana dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kamu berdiam di tahta iblis. Ya, kalau kita perhatikan Pergamus tadi saya sudah bilang itu sekitar 100 km di utara Smyrna, gitu ya. Dan dikenal dengan nama kota Bergama atau di Turki sekarang, gitu ya. Dan ada dua hal yang menarik pada kota Pergamus ini. Yang pertama adalah mengenai berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka lakukan. Dalam hal ini adalah dunia literatur. Jadi kalau Anda perhatikan sebelumnya, orang pada zaman itu membuat semua kertas segala macam dilakukan melalui papirus, pohon papirus yang waktu itu banyak di tepi sungai Nil. Dan kemudian batang pohon itu diolah, mereka tumbuk, mereka keringkan, dan jadilah kertas pada waktu itu. Sehingga banyak orang berkatakan kata paper itu berasal dari kata papirus itu yang ada di tepi sungai Nil Mesir. Gitu. Tetapi kemudian di Pergamus inilah orang mulai mengembangkan yang namanya perkamen, yaitu gulungan-gulungan kulit binatang yang kemudian diolah itu menjadi sarana untuk menulis, yang disebut dengan istilah perkamen, dan itu dianggap menjadi sesuatu hal yang lebih kuat, lebih bagus daripada papirus tadi, gitu ya. Jadi di Pergamus inilah pertama kali orang mengembangkan satu bentuk literatur yang sangat bagus, yaitu dalam bentuk perkamen, gitu ya. Karena itu Pergamus pada zaman itu dikenal sebagai salah satu tempat dengan ketersediaan literatur yang sangat bagus, gitu. Tetapi ada yang kedua yang menjadi masalah di sana, bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, salah satu yang menyolok pada dunia yang ada di gereja Tuhan yang ada di Pergamus adalah mereka melakukan peribadatan khususnya pada dewa Zeus, yang pada waktu itu memang menjadi dewa untuk seluruh Yunani, gitu ya. Tetapi di Pergamus ada yang lebih spesifik yang disebut dengan dewa kota Pergamus, atau disebut dengan namanya adalah dewa Asklepios. Ya, dewa Asklepios ini digambarkan sebagai dewa kedokteran dan obat-obatan. Dan salah satu cirinya adalah Asklepios ini itu memegang tongkat yang dikelilingi dengan ular, gitu ya. Dan itu digambarkan seperti gambaran dewa obat-obatan dan dewa kedokteran. Dan itu disebut dengan dewa orang Pergamus pada waktu itu. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan, bagaimana mereka duduk di tahta iblis. Mereka duduk dalam satu kondisi di mana dalam kota itu segala sesuatu diatur, segala sesuatu mereka tunduk pada aturan yang semuanya diatur oleh dewa Asklepios tadi dalam bentuk obat-obatan, kemajuan teknologi, kemajuan dunia literatur seperti itu, gitu ya. Karena itu kalau Anda perhatikan sekarang, kemudian setelah dia Asklepios itu menyerahkan penerusnya kepada putrinya, yaitu Hygieia, mungkin kurang lebih lulusnya seperti itu ya, itu dianggap putrinya, sehingga
gambar tongkat tadi diganti dengan gambar mangkuk, gitu ya. Sampai sekarang kalau Anda lihat logo apotik, itu gambar mangkuk yang dikelilingi dengan ular, gitu ya. Hygieia adalah putri dari Asklepios yang dianggap dialah sebagai penerus obat-obatan pada waktu itu, gitu. Dan dianggap orang kata higienis berasal dari sana, gitu ya. Itulah tentang apa sih namanya Pergamus. Jadi digambarkan bahwa seperti itulah pada zaman itu bagaimana mereka disebut duduk di tahta iblis, bagaimana seluruh kehidupan mereka terkontrol dan segala sesuatunya oleh dewa Asklepios ini, dan dilanjutkan oleh putrinya pada waktu itu dalam bentuk mangkok tadi yang kemudian dikelilingi dengan ular, gitu ya. Dan itu sampai sekarang dunia kedokteran, apotik memakai lambang itu, bentuknya mangkuk, dia dikelilingi dengan ular, gitu ya. Nah, itu semua berasal dari Pergamus ini, gitu ya. Dan ini kata firman Tuhan tentang mereka duduk di tahta iblis. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sana bahwa mereka tidak menyangkal nama Tuhan, mereka tetap berpegang pada imannya. Bahkan sampai pada zaman Antipas dikatakan yang menjadi martir yang mati pada waktu itu, mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, gitu ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa untuk jemaat yang di Pergamus. Dalam satu kondisi di mana waktu itu ilmu pengetahuan berkembang, dalam satu kondisi di mana perkamen mulai ada, dalam satu kondisi di mana obat-obatan berkembang, tetapi bagi jemaat Tuhan mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, gitu ya. Tetapi ada dua hal yang tadi saya sudah bilang, ini yang menjadi masalah pada jemaat Tuhan yang di Pergamus, gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang, yang pertama adalah tadi saya sudah bilang bahwa pada mereka ada beberapa di antara mereka yang mengikut ajaran Bileam, bagaimana dia memberi nasihat kepada Balak, gitu ya. Kalau kita perhatikan itu ada dalam ayat yang saudaraku, ayat 14 di Wahyu 2 tadi, gitu ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Dari antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jadi hal yang pertama yang menjadi keberatan Tuhan tentang jemaat di Pergamus, mereka ada dalam tahta iblis, mereka ada di bawah dewa Asklepios tadi, tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Bahkan Antipas di sana menjadi salah satu martir di mana mereka tetap berpegang pada nama Tuhan, gitu ya. Ini menjadi satu jemaat yang memang bertahan memegang teguh imannya dan dia tidak menyangkal nama Tuhan. Tetapi yang menjadi keberatan Tuhan di sana ada dua. Yang pertama adalah di antara mereka banyak yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, gitu ya. Kita akan lihat kembali saudara-saudaraku tentang Bileam ini. Kita akan lihat kembali kejadiannya, mungkin Anda ingat pada bilangan pasal 22 kurang lebih sampai dengan pasal 25. Kalau Anda ingin lihat lebih detail, silahkan baca ceritanya dari bilangan 22 sampai bilangan 25. Saya rangkum secara sederhana, saudaraku, peristiwa Balak dan Bileam ini. Mungkin kita selalu berpikir kalau kita dengar kata Bileam, kita berpikir tentang seorang nabi, seorang juru tenung pada waktu itu yang kemudian disewa oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Tetapi setiap kali dia berkata sesuatu untuk mengutukinya, Allah mengubah perkataannya menjadi berkat. Kita selalu berpikir itulah Bileam. Tetapi justru yang di kitab Wahyu justru terbalik. Ceritanya adalah Bileam memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Gitu ya, saudaraku. Kita akan lihat peristiwa apa sebenarnya yang terjadi antara Balak dengan Bileam ini. Yang pertama memang betul bahwa Balak meminta tolong kepada Bileam waktu itu, Balak waktu itu adalah Raja Moab, meminta tolong pada Bileam, seorang juru tenung, Bileam bin Peor waktu itu, supaya Bileam mengutuki orang Israel. Gitu ya. Saya akan ambil beberapa bagian penting dalam percakapan antara Balak dengan Bileam ini. Di bilangan 22 ayat 5-6 itu pada waktu itu bagaimana Balak meminta Bileam. Bagaimana Balak menyuruh utusannya untuk meminta tolong pada Bileam karena ada satu bangsa yang sangat besar yang akan menyerang mereka, yaitu orang Israel. Gitu ya. Bilangan 22 ayat 5-6 dikatakan, Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor. Raja itu adalah Balak ya. Ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia. Dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, itu bangsa Israel. Sungguh dia bilang, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, ini satu bangsa yang besar. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia memperoleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Gitu ya. Di ayat 7-nya dikatakan, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian. Jadi Moab dengan Midian kerjasama pada waktu itu, dengan membawa di tangannya upah penenung.
Jadi dia membawa sejumlah uang untuk diberikan pada Bileam, gitu ya. Dikatakan upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya kepadanya pesan Balak, gitu ya. Itu pertama, pada waktu itu mulai Balak meminta tolong kepada Bileam. Dia memutus utusan, tua-tua datang ke sana dengan membawa upah penenung. Dikasih tahu bahwa ada satu bangsa yang menutupi bumi hendak menyerang, gitu ya. Dan sekali lagi kalau Anda baca ceritanya, waktu itu Bileam menolak. Bileam tidak mau waktu itu, gitu ya. Sebelumnya Bileam menyuruh utusan tadi untuk menginap 1 hari. Saya akan menanyakan apa kata Tuhan. Kemudian besoknya Bileam ngomong pada utusan Balak tadi, saya tidak mau berangkat. Utusan tadi kembali, dan kemudian sama Balak dikirim lagi utusan berikutnya yang posisinya lebih tinggi. Dia meminta lagi kepada Bileam. Dan sekali lagi Bileam juga bilang, tunggu, menginap dulu sehari di sini. Aku mau bertanya kepada Tuhan, gitu ya. Dan utusan yang kedua akhirnya Bileam memutuskan untuk ikut. Gitu, dan kita tahu ceritanya bagaimana waktu itu Bileam naik ke keledainya, dan keledainya melihat malaikat Tuhan sehingga keledainya berbicara, gitu ya. Anda pasti ingat ceritanya ya, saya pernah bahas di salah satu video tentang bagaimana binatang yang berbicara, yaitu adalah keledai Bileam, bagaimana dia melihat malaikat Tuhan, gitu ya. Jadi pada kesempatan yang kedua, Bileam akhirnya berangkat dengan utusan itu, gitu ya. Sepanjang perjalanan keledainya melihat malaikat Tuhan. Itu peristiwa yang berikutnya. Kemudian sampailah akhirnya Bileam bertemu dengan Balak. Balak menyambutnya dengan sangat gembira. Kemudian Balak mengajak Bileam pergi ke 3 tempat. Ya, 3 tempat yang berbeda supaya Bileam melihat orang Israel dan mengutuki mereka. Gitu ya. Pertama dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia mengajak Bileam ke puncak sebuah gunung yaitu Kiryat Husot. Dia ke sana dan kemudian Bileam melihat orang Israel tapi hanya bagian belakangnya saja. Gitu ya. Bileam meminta kepada Balak, siapkan 7 mezbah dengan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Gitu. Aku akan minta petunjuk dari Tuhan. Gitu ya. Dan di Kiryat Husot ini kemudian Bileam mulai mengucapkan kata-kata berkat. Gitu ya. Kemudian hamba Balak dibawa lagi ke tempat yang kedua, yaitu puncak Gunung Pisga. Ya, kalau Anda pernah nonton video kita tentang perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, puncak Gunung Pisga atau kita kenal juga dengan istilah Gunung Nebo. Gitu ya. Di tempat ini Bileam bisa melihat seluruh pasukan Israel karena memang pada waktu itu mereka menjelang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan sekali lagi Bileam meminta kepada Balak dirikan 7 mezbah dengan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Gitu. Yang terjadi apa, saudaraku? Sama seperti yang pertama, Bileam tidak bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Yang dikeluarkannya adalah kata-kata berkat. Gitu. Dan kemudian Balak tidak menyerah sampai sana. Balak mengajak lagi Bileam ke tempat yang ketiga, yaitu dikatakan puncak Gunung Peor di sini. Nah, di puncak Gunung Peor, Bileam bisa melihat seluruh perkemahan orang Israel. Gitu ya. Seluruh perkemahan orang Israel Bileam bisa lihat. Jadi yang pertama dia cuma lihat belakangnya, yang kedua dia melihat seluruh pasukan orang Israel, yang ketiga dia melihat seluruh perkemahan orang Israel dari puncak Gunung Peor ini. Gitu ya. Seperti tadi, Bileam berkata kepada Balak, minta dirikan 7 mezbah dengan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan di sana untuk persembahan. Tetapi Bileam tidak meminta petunjuk Tuhan lagi, dan kemudian sekali lagi Bileam mengucapkan berkat untuk orang Israel. Jelas, saudaraku? Itu seringkali yang kita ingat dalam firman Tuhan tentang cerita Balak dan Bileam. Di sini sebenarnya kita hanya melihat bagaimana Balak meminta tolong pada Bileam dan Bileam melakukan itu. Kemudian perkataannya Tuhan ubahkan sehingga kutuk yang mau diucapkan itu berubah menjadi berkat, gitu ya. Tetapi yang terjadi dalam kitab Pergamus bukan itu, saudaraku. Yang terjadi pada gereja Pergamus itu tentang bagaimana Bileam itu memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Peristiwanya bukan peristiwa yang ini, saudaraku. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Setelah itu kemudian setelah diberkati 3 kali, Balak menjadi marah. Gitu ya. Balak menjadi marah, bagaimana mungkin Bileam yang sudah diundang datang dengan membawa upah penenung ternyata bukan mengucapkan kutuk, malah mengucapkan berkat. Gitu ya. Kemarahan Bileam kita akan lihat dalam Bilangan 24 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau. Jelas dari pertama tujuan Balak memanggil Bileam adalah supaya Bileam menyerapah musuh-musuhnya, yaitu orang Israel. Supaya Bileam mengutuki orang Israel. Gitu ya. Tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Gitu ya. Lanjutannya,
Oleh sebab itu, nyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Balak mengusir Bileam. Sudah, kamu pulang saja. Gitu ya. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Di sini upah penenung yang sudah disiapkan dengan begitu banyak, Bileam tidak dapatkan. Karena apa? Karena tujuan Balak menyuruh Bileam datang untuk mengutuki tidak tercapai. 3 kali Bileam disuruh mengutuki, malah Bileam mengucapkan berkat. Gitu ya. Sepertinya sampai di sana tidak ada sesuatu yang salah. Bahkan kalau Anda lanjutkan ceritanya, dalam Bilangan pasal 24 tadi, ayat 12-13 di bawahnya, berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Dia bilang gini, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Di sini nampak bahwa Bileam suatu pribadi yang walaupun ditawari sesuatu yang besar, seistana penuh, dia bilang, aku tidak bisa melanggar firman Tuhan. Kalau Allah menyuruh aku mengatakan berkat, maka itu yang kukatakan. Gitu ya. Bahkan Balak berkata, engkau sudah, Tuhanmu membuat kamu tidak bisa menerima upah. Gitu ya. Di sini sepertinya tidak ada sesuatu hal yang salah dengan Bileam pada waktu itu. Gitu ya. Bileam mau mencoba mengutuki, tetapi tidak bisa karena Tuhan ubahkan itu semua. Gitu. Kalau kita lihat cerita yang lain dalam firman Tuhan tentang Bileam ini, di sana digambarkan bahwa Bileam mencoba merayu Allah dengan berbagai macam tindakan-tindakan, bagaimana dia mempersembahkan 7 mezbah tadi dengan 7 lembu dan 7 domba jantan, supaya Allah mengizinkan dia mengutuki, tetapi Allah tidak mengizinkan itu semua. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan di dalam, sebentar saudaraku, di dalam Ulangan 23 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Jadi sejak pertama Bileam menanyakan petunjuk Tuhan, Bileam sudah tahu dalam hatinya bahwa dia ingin mendapatkan upah. Bileam sudah tahu dalam hatinya bahwa dia ingin mendapatkan uang dari Balak, Raja Moab ini. Gitu. Dan dia mencoba meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan dia melakukan tindakan itu, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Sehingga setiap kali dia mengucapkan kutukan, itu diubahkan menjadi berkat. Gitu ya. Tuhan Allahmu tidak mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jelas kata firman Tuhan bahwa Tuhan Allah yang mengubah kutuk yang mau diucapkan Bileam tadi menjadi berkat karena Tuhan Allah mengasihi umat Israel. Gitu ya. Di Yosua 24 ayat 9-10 dikatakan itu seperti ini. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit melawan orang Israel. Disuruhnya lah memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, kata Tuhan. Sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Jelas aku? Jadi ini adalah bentuk bagaimana Bileam bercoba berkali-kali meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan lidahnya mengucapkan kata-kata kutuk. Tetapi Tuhan tidak pernah izinkan itu. Gitu ya. Nehemia 13 ayat yang kedua dikatakan, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya mengutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jelas, itu peristiwa yang pertama yang sering kita dengar tentang bagaimana Balak dan Bileam. Kita selalu berpikir kalau kita bicara Balak dan Bileam, kita bicara bagaimana Balak menyewa Bileam untuk mengutuki orang Israel, dan kemudian Tuhan mengubah perkataan Bileam tadi sehingga mengubah kutuk menjadi berkat. Gitu ya. Di sini kita tidak melihat peristiwa yang di Pergamus tadi. Bagaimana di Pergamus tadi dibilang ada sebagian orang yang mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Gitu ya. Di sini Balak belum memberikan nasihat apa-apa. Yang terjadi di sini adalah bagaimana Balak meminta pada Bileam untuk mengutuki tetapi diubahkan. Gitu ya. Peristiwa yang di Pergamus tadi adalah bagaimana Bileam memberikan nasihat kepada Balak. Oke. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan cerita tadi, saudaraku, peristiwa Balak dan Bileam itu sebenarnya tidak sampai di sana. Ada lanjutannya, dan justru ini yang paling penting dalam lanjutannya. Gitu ya. Dalam peristiwa pertama tadi, bagaimana Bileam akhirnya tidak memperoleh semua upah yang disediakan oleh Balak. Gitu ya. Dia pulang dengan tangan hampa, Balak marah-marah, dan dia meremas-remas jarinya. Dan Bileam berkata, sekalipun dikasih emas perak seistana penuh, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak diperintahkan Tuhan. Itu. Tetapi peristiwanya tidak sampai sana tentang Balak dan Bileam ini, saudaraku. Karena selanjutnya dalam firman Tuhan dikatakan,
Akhirnya mereka masuk sampai tiba di Sitim. Nah, disinilah mulai terjadi peristiwa yang menggambarkan bagaimana pada waktu itu Bileam memberi nasihat kepada Balak. Gitu ya. Kita akan lihat sebentar peristiwa, saudaraku. Kita akan lihat di dalam bilangan yang tadi. Lanjut bilangan 25 ayat 1 sampai 2. Dikatakan seperti ini. Sementara Israel tinggal di Sitim, gitu ya. Ini peristiwa Balak dan Bileam tadi sudah selesai. Gitu ya. Bileam tidak berhasil mengutuki orang Israel, akhirnya mereka berpisah. Gitu ya. Lanjutannya adalah mereka sampai di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Gitu ya. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Setelah peristiwa itu kemudian mereka sampai di Sitim dan pada waktu itu mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab dan mereka makan persembahan dari perempuan-perempuan Moab itu dan juga mereka mengikuti Allah-Allah ini. Allah perempuan Moab. Akibatnya Tuhan sangat marah pada waktu, dan Musa waktu itu dengan sangat marah akhirnya membunuh orang-orang itu dan menggantungnya. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan dalam pasal 31 tadi ayat 16 dikatakan, bilangan 31 ayat 16 dikatakan, bukankah perempuan-perempuan ini yang tadi perempuan Moab yang membuat umat Israel berzinah dan menyembah Allah mereka, dibilang, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jelas, saudaraku? Inilah peristiwa kedua sebenarnya yang paling fatal yang dilakukan oleh Bileam. Gitu ya. Bileam tidak bisa sanggup membuka mulutnya untuk mengatakan kutuk karena Tuhan mengubah itu semua, sehingga itu semua menjadi berkat. Gitu ya. Walaupun Bileam sudah mencoba bernegosiasi dengan Tuhan dengan bentuk persembahan, 7 mezbah dibuat, 7 lembu jantan, tebuh domba jantan disediakan, tetapi Tuhan tidak membiarkan mulut Bileam mengucapkan kata-kata kutuk. Gitu ya. Sehingga pada waktu itu apa yang ditawarkan oleh Balak tidak berhasil sama sekali. Tetapi kalau kita lihat ceritanya tadi, ternyata kelanjutannya ada sesuatu di balik itu semua, bagaimana Bileam tidak menyerah. Gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Bileam berpikir, bangsa ini ada dalam lindungan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh bangsa ini selama mereka disertai Tuhan. Gitu ya. Tidak ada kata-kata kutuk yang mempan terhadap mereka. Tidak ada mulut yang bisa mengutuki mereka karena Allah menjaga bangsa ini. Gitu ya. Dan kemudian Bileam memberi nasihat kepada Balak. Itu dengan cara apa? Menyuruh perempuan-perempuan Moab berzinah dengan orang-orang Israel dan membuat orang Israel beribadah kepada Allah mereka. Dengan kata lain, Bileam memberi saran kepada Balak pada waktu itu, kalau kamu ingin mengalahkan orang Israel, maka caranya adalah mereka harus dipisahkan dari Allahnya. Jelas, saudaraku? Anda bisa ngerti maksud saya? Jadi pada peristiwa yang pertama adalah Bileam memberitahu kepada Balak bahwa bangsa ini tidak bisa dikutuki. Bangsa ini dijaga oleh Allahnya. Gitu. Dan Bileam memberi nasihat kepada Balak, dan itu dipraktekkan pada waktu di Sitim. Gitu ya. Dia memberi nasihat kepada Balak bahwa kalau kamu mau mengalahkan bangsa Israel, satu-satunya adalah mereka harus berada terpisah dari Allahnya. Mereka harus dalam kondisi dikutuki oleh Allahnya. Dan kemudian Bileam memberi nasihat, suruh perempuan-perempuan Moab itu berzinah dengan orang Israel di Sitim dan ajak mereka beribadah kepada Allah orang Moab. Jelas, saudaraku? Itulah yang dimaksud dengan nasihat yang diberikan oleh Bileam kepada Balak. Gitu ya. Bileam memberi nasihat kepada Balak cara untuk mengalahkan orang Israel. Orang Israel tidak bisa dikalahkan dengan kutuk karena Allah menjaga mereka. Gitu ya. Bahkan seorang Bileam sekalipun tidak sanggup kata-katanya mengucapkan kata-kata kutuk karena Allah menjaga orang Israel. Dan kemudian Bileam memberi nasihat kepada Balak, kalau mereka ingin dikalahkan, maka satu-satunya adalah mereka harus keluar terpisah dari Allah. Mereka harus berbuat dosa membuat Allah marah terhadap orang Israel. Dan kemudian Balak menyetujui hal itu dan dibuatlah perempuan-perempuan Moab tadi berzinah dengan orang Israel di Sitim, dan kemudian perempuan Moab itu mengajak mereka beribadah kepada Allah mereka. Itulah yang terjadi pada peristiwa Balak dan Bileam. Jelas, saudaraku? Dan itu juga ditulis dalam kitab Mika. Kita akan lihat sebentar, saudaraku. Itu ada di dalam, sebentar, saudaraku, saya carikan dulu ayatnya. Itu ada dalam kitab Mika, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mika 6 ayat yang ke-5 dikatakan, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor.
dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Jelas, saudaraku, ini yang menjadi peringatan pada waktu itu, gitu ya. Dan inilah yang sebenarnya ditegur dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang di Pergamus tadi. Ada di antara kamu yang mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jadi Bileam memberi nasihat kepada Balak. Orang Israel tidak bisa dikalahkan dengan kutuk. Allah menjaga mereka. Kemudian Bileam memberi saran kepada Balak pada waktu itu, kalau kamu ingin menyalahkan orang Israel, buat mereka terpisah dari Allahnya. Buat mereka ada dalam kondisi di mana arahnya marah dengan mereka. Dan itu dilakukan di Sitim dengan cara perempuan-perempuan Moab tadi bersinah dan mengajak mereka beribadah kepada dewa-dewa Moab, gitu ya. Dan ini menggambarkan sebagai satu gambaran saat itu adalah bagaimana gereja Tuhan yang di Pergamus ini dalam satu kondisi di mana dia berkompromi dengan dosa. Dalam satu kondisi di mana dia berkompromi dengan sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini adalah kenajisan dan juga sesuatu dengan tujuan mendapatkan uang, gitu ya. Mungkin pada waktu itu saya bisa bayangkan Bileam pulang dengan kecewa karena dia tidak bisa memperoleh uang tenungan yang seharusnya buat dia. Karena dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata kutuk, sehingga Balak berkata, Tuhanmu menahan kamu mendapat berkat uang penenung ini, gitu ya. Dan kemudian Bileam berpikir bagaimana caranya supaya dia dapat uang itu tadi, gitu. Dan akhirnya Bileam memberikan nasihat kepada Balak supaya Balak melakukan hal itu, gitu ya. Dan ini yang dimaksud dalam firman Tuhan tentang nasihat yang diberikan oleh Bileam kepada Balak yang menjadi ciri pada jemaat Tuhan di Pergamus, gitu ya. Kita lihat ayat yang lain dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam bin Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ayat 16-nya, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia untuk mencegah kebebalan nabi itu. Sejak pertama Allah sudah mencegah Bileam untuk ikut dengan undangan dari Raja Balak tadi, gitu ya. Tapi kemudian Bileam mencoba lagi dan akhirnya pada undangan yang kedua, oke, Tuhan izinkan pergi. Tapi kemudian Tuhan menahan dia di jalan dan membunuhnya melalui malaikat Tuhan. Dan waktu itu keledainya melihat itu semua, gitu ya. Jadi itulah peristiwa yang ada dalam firman Tuhan tentang Balak dan Bileam ini, saudaraku. Ini adalah bagaimana seorang raja Moab meminta kepada Bileam, juru tenung pada waktu itu, untuk mengutuki umat Israel tetapi tidak bisa. Dan kemudian Bileam tidak menyerah sampai di sana karena dia menginginkan dapat upah yang besar dari Raja Balak tadi, dan dia memberi nasihat kepada Balak supaya dia menyesatkan orang Israel dengan cara supaya mereka berzinah dengan perempuan Moab, mereka makan persembahan dari perempuan Moab, dan mereka beribadah kepada Allah-Allah bangsa Moab pada waktu itu, dan itu yang membuat Tuhan marah. Jelas, saudaraku. Dan inilah yang digambarkan seperti jemaat Pergamus tadi. Jadi pada jemaat Pergamus, mereka ada diam di tahta iblis. Mereka ada diam tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka tetap memegang teguh iman mereka. Bahkan di sana ada Antipas yang menjadi martir, gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah di sana ada sebagian di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk menerima sesuatu. Dalam hal ini adalah mereka melanggar firman Tuhan dalam bentuk suatu persinahan, gitu ya. Dan ini yang menjadi keberatan yang kedua, karena keberatan yang kedua berhubungan dengan keberatan yang pertama. Keberatan yang pertama dibilang ada di antara kamu yang mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak agar menyesatkan orang Israel. Dan keberatan yang kedua juga ada di antara kamu yang mengikuti ajaran Nikolaus. Jelas, saudaraku ya. Kalau kita perhatikan apa itu ajaran Nikolaus, ini ada sesuatu yang unik dalam firman Tuhan karena nama Nikolaus itu hanya disebutkan satu kali di Alkitab. Kita tidak ada data banyak tentang Nikolaus, gitu ya. Dan Nikolaus ini adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani pelayanan meja pada waktu itu bersama dengan Stefanus. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Hanya satu kali nama Nikolaus dicatat selain dari kitab Wahyu, gitu ya. Dan penganut ajaran Nikolaus di kitab Wahyu itu bukan cuma di Pergamus, itu ada juga di Efesus,
Itu ya. Jadi gereja yang pertama adalah Efesus, itu juga Allah mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula dan mereka mengikut ajaran Nikolaus, gitu ya. Kita lihat dalam Wahyu 2 ayat yang ke-6. Tetapi yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Oh, ternyata di Efesus mereka membenci ajaran Nikolaus, gitu ya. Itu berbeda dengan yang di Pergamus tadi yang menjadi pengikut ajaran Nikolaus, gitu ya. Nah, Nikolaus ini tadi sudah bilang, ini tidak banyak data di Alkitab tentang siapa itu Nikolaus kecuali tadi 7 diakan yang dipilih untuk melayani pelayanan meja bersama dengan Stefanus, gitu ya. Tapi sejarah kita menunjukkan banyak hal tentang Nikolaus ini. Yang pertama ini bicara soal satu ajaran yang dibawa oleh salah satu dari 7 diakan tadi, dan itu digambarkan sebagai satu bentuk di mana orang ini mentoleri sesuatu sikap yang berdosa. Jadi dia punya doktrin kedagingan, di mana digambarkan bahwa manusia itu wajar masih dikuasai oleh nafsu, karena dia masih berada dalam daging. Nafsu akan uang, nafsu akan persinahan dan seksual, nafsu akan kekuasaan. Nikolaus pada waktu itu ajarannya menekankan suatu bentuk kewajaran, suatu bentuk kompromi bagaimana manusia yang masih hidup dalam daging wajar masih hidup dalam kedagingan, gitu ya. Dan pengikut Nikolaus dikatakan dengan Nikolatian, itu orang-orang pengikut ajaran Nikolaus pada waktu itu, gitu ya. Dan Nikolatian ini sendiri orang banyak mengatakan bahwa itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah Nike, atau kita tahu dengan kayak merek sepatu ya, Nike, yang artinya adalah penguasa atau unggul. Dan satu lagi Laos, yang menggambarkan untuk rakyat. Jadi seakan-akan itu segala sesuatu bicara soal kekuasaan untuk menaklukkan banyak orang, gitu ya. Jadi ajaran Nikolaus ini bicara soal toleransi, soal kompromi dengan dosa. Bagaimana manusia yang masih dalam kedagingan wajar kalau kita berdosa, wajar kalau kita dikuasai oleh nafsu, entah nafsu akan kekuasaan, entah nafsu akan uang, entah nafsu akan kebutuhan seksual dan segala macamnya, akan persinahan dan segala macamnya. Dan itu yang menjadi gambaran dari ajaran Nikolaus ini. Ini 2 hal yang menjadi titik masalah utama dari gereja Tuhan di Pergamus, gitu ya. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan, tetapi mereka mengikut ajaran Nikolaus, dan juga ada di antara mereka yang mengikut dari Bileam tadi, gitu. Dan ini menggambarkan tentang satu gereja yang kompromi, karena itu digambar saya gambarkan gereja Pergamus ini digambarkan seperti gereja yang kompromi dengan dosa. Seperti gambaran umat Tuhan yang walaupun mereka teguh dengan imannya, walaupun mereka berpegang pada nama Tuhan, mereka tidak menyangkal nama Tuhan sekalipun mereka berdiam di tahta iblis, tetapi mereka membiarkan tetap hidup di dalam dosa. Mereka bertoleransi dengan dosa. Itu bahkan ada seorang ahli yang mengamati kata Pergamus itu dari 2 kata, yaitu per dan gamus. Dikatakan per itu artinya dalam bahasa Yunani itu bicara soal sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan gamus dianggap berhubungan dengan gami atau pernikahan, gitu ya. Dan kemudian orang menggambarkan bahwa poligami itu berasal dari kata sana, diturunkan dari kata Pergamus tadi. Jadi Pergamus digambarkan sebagai satu gereja Tuhan yang melakukan suatu hubungan yang tidak benar dengan dunia. Dia menikah dengan dunia. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang umat Tuhan. Bagaimana mereka berkompromi dengan dosa, gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas kata firman Tuhan bahwa gereja Tuhan itu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Betul, kita semua masih berada dalam daging. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, hiduplah oleh roh. Karena kalau kamu hidup oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kamu akan hidup. Kata firman Tuhan seperti itu. Ajaran Nikolaus mengajarkan bahwa karena kita manusia dalam daging, wajar kalau kita masih dikuasai dengan kehausan akan uang, wajar kalau kita masih dikuasai kehausan akan kekuasaan, wajar kita masih diperbudak oleh dosa seksual, dianggap sesuatu hal yang wajar. Padahal kata firman Tuhan dikatakan hiduplah oleh roh. Dan barusan kita bicara dalam firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Gitu ya. Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? Allah tidak bisa toleransi dengan yang namanya persahabatan dengan dunia. Gitu ya. Kita semua walaupun kita hidup dalam daging, dalam firman Tuhan kita harus mematikan perbuatan daging. Kita harus dilahirkan dari air dan roh supaya kita tidak hidup oleh daging lagi. Gitu ya. Kita harus menaklukkan keinginan daging. Oleh itulah kita bisa hidup, kata firman Tuhan. Gitu ya. Kerajaan Allah
daging dan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena apa yang binasa tidak dapat masuk ke dalam apa yang tidak binasa. Itu kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Dan di Yakobus dikatakan persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Lanjutannya, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas, saudaraku? Itu dua hal penting yang kita lihat dari Pergamus ini. Bagaimana dia satu gereja yang tetap memegang teguh imannya sekalipun dia berada di tahta iblis, gitu ya. Tahta iblis digambarkan di sana pada waktu itu mereka menyembah dewa Asklepius yang menguasai banyak hal itu, tetapi mereka tetap tidak menyangkal iman mereka. Mereka berpegang teguh pada nama Tuhan, gitu ya. Tetapi mereka membiarkan mereka kompromi dengan dosa. Mereka mengikuti ajar Bileam yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan Israel, dan mereka mengikut beberapa orang di antara mereka mengikut ajaran Nikolaus yang juga ku benci, kata Tuhan, gitu ya. Dan itu gambaran tentang gereja Pergamus ini. Dan kemudian peringatannya dari Tuhan katakan di sana adalah Tuhan memperingatkan mereka untuk mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka aku akan memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku, kata firman Tuhan, begitu ya. Gitu ya. Itu konsekuensinya kalau mereka tidak bertobat. Kalau kita bicara soal pedang yang keluar dari mulut, kita udah tahu bahwa itu firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kalau seorang menolak suatu firman Tuhan, yang menjadi hakimnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku, dalam Yohanes 12 ayat 48 dikatakan seperti ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi jelas kata firman Tuhan, karena Pergamus ini hidup kompromi dengan dosa, karena dia mengikuti ajaran Bileam dan mengikuti ajaran Nikolaus, maka Allah akan memerangi dengan pedang yang di mulutnya jika mereka tidak bertobat. Jelas, dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kamu menolak firmanmu, maka firman itu akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Gitu ya. Tetapi sekali lagi, seperti biasa dalam firman Tuhan, Allah selalu menyediakan reward. Allah selalu memberikan penghargaan, dan penghargaannya ada dua. Yang pertama adalah kamu akan diberikan mana yang tersembunyi, dan yang kedua, kamu akan diberikan batu putih yang di dalamnya tertulis nama dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dia yang mendapatkannya. Gitu ya. Kalau kita bicara mana yang tersembunyi, waktu kita tahu dalam firman Tuhan, mana itu adalah makanan yang disediakan oleh Israel di padang belantara. Gitu ya. Dan Yesus menggambarkan bahwa nenek moyangmu makan mana dari surga dan mereka mati, tetapi akulah roti dari surga. Barang siapa makan darahku dan makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Mana yang tersembunyi bicara soal keselamatan di dalam Yesus, bicara soal kita mendapat persekutuan di dalam Yesus, kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 51, akulah roti hidup, dikatakan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga, Yesus bilang. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas, saudaraku? Jadi inilah reward yang Tuhan janjikan pada jemaat yang di Pergamus. Kalau mereka hidup benar, kalau mereka tidak kompromi dengan dosa, Allah berjanji akan memberikan pada mereka mana yang tersembunyi. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, maka dikatakan Allah akan memeranginya dengan firman yang ada di mulutnya. Gitu ya. Dan reward yang kedua yang Allah janjikan adalah batu putih di mana namanya tertulis di sana dan tidak ada seorang pun yang mengetahui namanya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal nama yang tertulis dalam firman Tuhan dikatakan di akhir zaman di kitab kehidupan dibuka, maka nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu adalah masuk dalam kerajaan kekal. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama. Nah, cirinya unik, saudaraku. Suatu nama dibilang yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan, dia diberikan batu putih di mana itu tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Gitu ya. Dan Wahyu pasal 19 tadi dikatakan Yesus digambarkan satu pribadi yang kemudian dia tertulis di kepalanya banyak mahkota, matanya seperti nyala api, dikatakan, dan tertulis nama yang tidak diketahui oleh setiap orang kecuali dirinya sendiri. Gitu ya. Wahyu 20 ayat 15 dikatakan setiap orang yang tidak tertulis namanya, yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jelas, saudaraku? Jadi inilah tentang reward yang Tuhan sediakan mengenai Pergamus. Saya akan review, saudaraku. Jadi Pergamus ini adalah gereja Tuhan dari 7 jemaat Tuhan yang berada di Asia Kecil. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis,
Philadelphia dan Laodikia. Ya, posisinya tadi kita udah lihat bagaimana dia dari mulai sisi sebelah barat dia memutar searah jarum jam sampai ke sisi sebelah timur, sampai ke tengah-tengah maksud saya. Gitu ya. Itu mulai dari Efesus, kemudian Smyrna dan selanjutnya, gitu ya. Dan Pergamus berada pada posisi yang ketiga 100 km di atas Smyrna. Pergamus digambarkan sebagai satu jemaat yang berdiam di tahta iblis karena pada waktu itu mereka menyembah satu dewa Pergamus. Itu yang menguasai banyak hal dalam kedokteran, sehingga tadi saya sudah gambarkan pada zaman itu digambarkan sebagai dewa kedokteran dengan tongkat dikelilingi oleh ular yang kemudian didelegasikan kepada anaknya dalam bentuk mangkuk yang kemudian dikelilingi dengan ular yang sampai sekarang dipakai menjadi lambang apotik di seluruh dunia. Gitu ya. Dan Pergamus digambarkan seperti jemaat Tuhan yang di sana, tetapi mereka tidak menyangkal iman mereka. Mereka berpegang teguh pada nama Tuhan. Dan itu Tuhan memuji mereka. Bahkan dikatakan di sana ada martir yang pertama yaitu Antipas yang mati di depan mereka untuk membela nama Tuhan. Tapi ada dua hal yang serius yang terjadi pada Pergamus, yaitu mereka mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak menyesatkan Israel. Gitu ya. Bileam tidak mampu mengutuki orang Israel karena Allah mengubah mulut mereka. Tapi Bileam memberikan saran kepada Balak supaya Israel bisa dikalahkan dengan cara membuat Israel berada dalam kutuk, membuat Israel berada dalam hukuman Tuhan, yaitu dia berzina dengan perempuan Moab dan kemudian dia menyembah Allah-Allah bangsa Moab. Gitu ya. Dan ini membuat sesuatu hal di mana Allah marah dan kemudian Israel dihukum pada waktu itu. Dan nasihat ini yang diberikan oleh Bileam kepada Balak. Ini bicara soal bagaimana seseorang dibiarkan kompromi dengan dosa, seseorang dibiarkan melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan demi uang. Gitu ya. Dan ini tidak jauh beda seperti ajaran Nikolaus yang kedua yang Tuhan benci juga mengenai jemaat Tuhan di Pergamus ini. Bagaimana Nikolaus ini seorang dari tujuh diakan yang dipilih untuk melayani meja bersama dengan Stefanus dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nikolaus ini membuat suatu ajaran bagaimana manusia dalam kedagingannya menjadi sesuatu hal yang wajar. Apabila dia dikuasai dengan dosa, dikuasai dengan nafsu, akan uang, akan kekuasaan, dan juga akan seksual. Gitu ya. Dan Nikolaus membiarkan itu menjadi suatu kewajaran. Dan sebagai hukumannya kata firman Tuhan adalah bahwa kalau mereka tidak bertobat, Allah akan memerangi mereka dengan pedang di mulutnya. Barang siapa menolak firman Tuhan, sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan jangan jelas-jelas katakan, jangan kamu menjadi serupa dunia ini. Barang siapa mengadakan persahabatan dengan dunia, maka dia menjadi musuh Allah. Itu kata firman Tuhan. Kita manusia hidup masih dalam daging, tetapi kita hidup bukan oleh karena daging. Kita hidup oleh karena iman dan kita hidup dalam firman Tuhan. Hiduplah oleh roh. Karena kalau kita hidup oleh roh, maka kita mematikan keinginan-keinginan daging dan kita akan hidup. Gitu ya. Dan kalau mereka bertobat, Allah menjanjikan mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah di dalam darah Yesus dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Jelas aku? Inilah gambaran tentang kita gereja Pergamus. Dan ini menjadi potret tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Tadi saya sudah bilang, di awal banyak orang menafsirkan 7 jemaat ini sebagai 7 masa periode, 7 waktu perjalanan gereja Tuhan. Gitu ya. Jadi Efesus dari tahun segini sampai tahun segini, Smyrna ada tahun segini sampai tahun segini, dan ada banyak. Kalau Anda pelajari dalam internet, Anda akan menemukan bagaimana orang menafsirkan 7 gereja ini sebagai 7 masa periode pertumbuhan gereja. Tapi saya lebih memandang bahwa ini adalah satu bagian bentuk suatu gereja, bentuk suatu kehidupan umat Tuhan. Bagaimana ada umat Tuhan yang tetap memegang imannya, yang tetap berpegang teguh pada imannya dan tidak menyangkal nama Tuhan, tetapi dia juga bertoleransi dengan dosa. Tetapi dia juga kompromi dengan dunia. Gitu ya. Dia hidup dalam dosa, dia membiarkan keberadaannya tetap dikuasai oleh dosa, walaupun dia tetap memegang nama Tuhan. Dan itu Tuhan berkata pada mereka supaya dia bertobat, kalau enggak firman Tuhan itu yang menjadi hakimnya. Jelas saudaraku. Dari ini semua saya ingin kita sama-sama mendapat gambaran bahwa mari selidiki hati kita, apakah kita termasuk pada jemaat Pergamus ini. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mengaku-ngaku Kristen, dengan KTP kita Kristen, kita rajin ke gereja, atau kita malah rajin beribadah, kita rajin melayani, atau bahkan kita memegang gelar-gelar rohaniawan tertentu, tetapi kita masih biarkan hidup kita dikuasai oleh uang, kita masih membiarkan hidup kita dikuasai oleh kekuasaan dan nafsu duniawi, dan kita menganggap bahwa itulah bagian dari sebuah kehidupan. Kita berpikir wajar kita hidup dikuasai oleh segala sesuatu karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau walaupun kita masih hidup dalam daging, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jelas saudaraku?
Ya mudah-mudahan dari semua bisa menginspirasi Anda semua. Untuk lebih jelas cerita-cerita yang lainnya, silahkan Anda bisa baca dalam firman Tuhan tentang Balak dan Bileam tadi. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.